Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyapa jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah kita masing-masing. Kita menyimak warta pada pagi hari ini edisi 926 yang melayani pagi hari ini pengkhotbah Bapak Pendeta Judith Siombing, Dr. Judith Siombing MTH. Kami ucapkan selamat datang Bapak, selamat datang kembali ke rumah. Karena beberapa waktu yang lalu Pak Siombing juga pernah bersama-sama dengan kita, dan saya buka sedikit sejarah gereja ini juga kita dapatkan ketika itu Pak Siombing menjadi ketua pembangunan untuk rumah ibadah ini. Bagaimana usaha dan upaya kita mendapatkan rumah ibadah ini juga bagian dari perjuangan bersama dengan Bapak Siombing. Begitu di kesempatan yang baik ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak dan selamat melayani di tempat ini. Kemudian liturgis Bapak Agripator, organis Bapak Giono dan Saudara Rio, kolektor Ibu Nurul Yandayati dan Ibu Asmara Lihati. Nyambut tadi kita sudah disambut oleh tim Satgas COVID-19. Kemudian yang melayani minggu depan tanggal 18 April, pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Yohanes Sinaga, organis Ibu Yesa dan Saudara Rio, kolektor Ibu Nurul Yandayati dan Ibu Asmara Lihati, dan penyambut tim Satgas COVID-19. Kami mengucapkan selamat melayani bagi kita yang melayani minggu ini juga persiapan untuk minggu depan. Informasi persekutuan doa dan Bible study sementara kita tunda. Kemarin hari Rabu sudah kita laksanakan. Cuman melihat perkembangan situasi saat ini diputuskan untuk kegiatan malam di gereja ini kita tiadakan dulu. Karena kebetulan Bible study dan PA ini diadakan pada malam hari, maka gereja mengambil keputusan untuk sementara persekutuan doa dan Bible study ditunda dulu pelaksanaannya. Nanti ketika suasana sudah kondusif, baik di lingkungan kita dan juga negara kita, nanti akan dipertimbangkan kembali untuk diadakan. Itu mohon dukungan doa dan pengertian dari jemaat sekalian. Kemudian persekutuan pemuda bulan Mei nanti akan dimulai kembali pada tanggal 2 Mei 2021 bertempat di gereja ini dan masih mempergunakan protokol kesehatan. Dan juga persekutuan remaja di bulan yang sama tanggal 16 Mei 2021 dan juga jam 4 sore bertempat di gereja ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mohon persiapan bagi persekutuan pemuda dan juga remaja agar rencana ini bisa berjalan dengan baik. Itu mohon koordinasi kepada pengurus pemuda, remaja, dan juga pembina agar tetap menjalin komunikasi dengan pengurus gereja tentang persiapan rencana ini. Kemudian warta baptisan anak akan dilaksanakan pada bulan Agustus bertepatan dengan ulang tahun gereja. Begitu bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin dilayani baptisan anak, bisa mengambil formulir pendaftaran kepada Bapak Andi dan mengisi dengan baik, kemudian nanti mengembalikan formulir tersebut disertai dengan map, dikembalikan kembali kepada pengurus agar kiranya pada waktunya nanti bisa kita umumkan. Dan kami juga tetap mengharapkan doa dari Bapak Ibu sekalian agar kiranya rencana ini nantinya kita bisa laksanakan pada waktunya. Dan juga himbauan kelima yaitu agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi kami sampaikan dari tim Satgas, jika kita berada di ruangan ini, jangan melepas masker selama ibadah kita laksanakan. Dan juga duduk sesuai dengan nomor bangku yang sudah diberikan oleh tim Satgas. Dan ketika pulang, harap kita tertib, tidak bergerombol, tidak menciptakan kerumunan, agar kita bisa menjaga jarak ketika keluar. Dan satu lagi, nomor bangku harap dikembalikan kepada tim COVID-19. Kemudian berita persembahan kita bisa lihat di sana, ya, persembahan Minggu tanggal 4 April, ucapan syukur, kemudian juga ada persembahan Jumat Agung tanggal 2 April 2021, kantong 1, kemudian persembahan untuk pembangunan ruang sekolah Minggu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat sekalian yang tetap setia memberikan persembahan melalui gerejanya, terlebih bagi pembangunan ruang sekolah Minggu. Kita doakan agar kiranya rencana ini bisa segera terlaksana
dan kebutuhan dana yang akan kita perlukan pada waktunya bisa terpenuhi. Demikian Bapak Ibu sekalian, warta jemaat yang boleh kami sampaikan. Kami ucapkan selamat berbakti. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat juga yang ada di rumah ataupun jemaat yang ada di dalam ruangan ini. Kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memasuki saat ini. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Taurat. Amin. Mazmur 119 ayat 17 dan 18. Kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dari buku pujian KPPK nomor 193 ayat 1 sampai dengan 3. Yeah.
kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh besar kuasa-Mu. Engkau Maha Baik, Engkau yang selalu menyertai melindungi di setiap kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga kami boleh berada di dalam rumah Tuhan yang indah. Kami dapat boleh memuji, memuliakan nama-Mu, serta kami akan mendengarkan firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Juni Cihoming. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami, kesehatan serta umur panjang. Bapa di surga, sebelum kami melanjutkan pelayanan ibadah kami pada pagi hari ini, ampuni akan kesalahan dan dosa-dosa kami, supaya setiap pujian, doa, serta ucapan syukur boleh berkenan di hadirat Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami bersatu hati berdoa, memohon perlindungan Tuhan untuk anak-anak kami, dari yang balita, anak-anak kami yang masih melanjutkan pendidikannya dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka semua. Juga anak-anak kami yang bekerja, yang berusaha juga mencari pekerjaan rezeki, Engkau akan memberkati, memberikan hikmat kepada mereka semua. Kami sebagai orang tua akan selalu berusaha menjaga, melindungi, menasihati, dan bahkan berusaha untuk memberikan contoh yang baik buat anak-anak kami, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan firmankan buat kami semua. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami dengan segala permasalahan dan pergumulannya. Engkau Tuhan lebih mengetahui di setiap kerumitan permasalahan, terutama tentang penyakit COVID yang sampai saat ini belum terselesaikan. Demikian juga permasalahan yang lain tentang ekonomi, keamanan yang terjadi di dalam negeri kami. Tapi kami jemaat-Mu yakin dan percaya Engkau yang Maha Kuasa mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin yang Engkau berikan buat kami. Kami mohon berkati pemimpin negara kami, berikan hikmat kebijaksanaan untuk supaya beliau dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit dimanapun mereka berada, di rumah-rumah ataupun di rumah sakit. Kami menyerahkan, kami memohon, berserah, kiranya penyakit yang mereka rasakan boleh segera sembuh, sehingga mereka dapat beraktivitas bersama-sama dengan kami di dalam gereja ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun di seluruh muka bumi ini. Kiranya kasih sayang dan penyertaan-Mu selalu melindungi dan memberikan kekuatan, keutuhan, serta kami mohon supaya gereja yang kami tempati saat ini beserta gereja-gereja yang lainnya dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru dan boleh bisa beribadah bersama-sama kami.
Kami mohon ya Tuhan, pelayan-Mu dan semua jemaat-jemaat-Mu senantiasa Kau berikan kekuatan dan terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Akhirnya kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita memuji Tuhan kembali dari buku KPPK nomor 186 ayat 1, 2, dan 3. Pagi ini kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan 8. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah yang masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu,
semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Demikian pembacaan Alkitab pagi hari ini. Kita sambut dengan pujian hormat diri. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita memuji Tuhan kembali dari pujian bersama KPPK nomor 144 ayat 1, 2, dan 3. Amen.
jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur kalau pada hari ini kami masih diberikan kesehatan, itu semua semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan buka hati dan pikiran kami supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami terima dengan baik. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kebenaran firman Tuhan sungguh nyata. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya sepertinya pulang ke kampung lagi, ya. Cuma dalam kondisi yang berbeda, Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa lihat Bapak Ibu secara utuh, ya, karena kita semua pakai masker. Ya. Banyak yang saya lihat yang dulu masih muda, sekarang tambah muda. Ya. Bahkan yang dulu sudah tua, sekarang tambah muda lagi. Jadi jemaat gereja Wesley ini kayaknya tidak tua-tua. Ya. Cuma saya sendiri yang sudah tua kali ya. Nah, Bapak Ibu, saya senang sekali menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya kira saya tidak usah kenalan lagi lah ya, karena saya sudah cukup terkenal di sini. Ya, ya Bang Darwin ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6 kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu sudah bertemu, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Saya akan mulai ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-6 kita bersama-sama. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan mulai baca yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Mas kita baca. Namun setelah dengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Ya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ini ada satu keluarga di Betania. Keluarga ini terdiri dari Maria, Marta, dan Lazarus. Saudara-saudara, mereka ini adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus. Keluarga ini sangat dekat dengan Yesus. Apa buktinya mereka dekat dengan Yesus? Salah satu anggota keluarga mereka yang bernama Maria itu pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak murni yang sangat mahal. Saudara, dia bukan hanya sekedar meminyaki kaki Yesus, tetapi dia menyeka dengan rambutnya. Luar biasa, saudara-saudara. Ya. Kalau orang sekedar meminyaki itu biasa, tetapi ketika dia meminyaki kaki Yesus, dia menyeka dengan rambutnya. Padahal rambut itu adalah lambang dari mahkota seorang wanita. Saya kira tidak ada wanita di sini yang kepalanya pelontos. Ya. Saya yakin, karena setiap wanita pasti mau rambutnya indah. Nah bagi Maria, seindah apapun rambutnya, kalau dia tidak melakukan itu, berarti dia tidak pernah melayani Tuhan. Dia lakukan itu
sedemikian rupa. Bukan dia mau mengambil hati Tuhan, tetapi dari keinginan hatinya yang paling dalam dia ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara-saudara, luar biasa. Ya. Saya sudah sekitar 19 tahun jadi pendeta gereja Metodis. Di gereja saya ada 3 orang yang bernama Maria. Ya. Tapi salah satu anggota jemaat saya yang bernama Maria itu tidak pernah menyiram kaki saya dengan air, tidak pernah meminyaki kaki saya dengan minyak dimoli, ya, apalagi menyeka dengan rambutnya. Ini terjadi hanya Maria yang di Betania ini dia lakukan itu. Saudara-saudara, dia betul-betul taat kepada Tuhan, dia betul-betul mengasihi Tuhan. Dia lakukan itu, saudara-saudara. Satu ketika ada persoalan dalam keluarga ini. Apa persoalannya? Salah satu anggota keluarga mereka yang bernama Lazarus itu sakit. Saudara-saudara, sakit. Saudara, dia kirim kabar kepada Yesus dengan tujuan supaya Yesus datang segera menyembuhkan saudaranya yang bernama Lazarus. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Yesus tidak datang. Ya, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Saudara, sampai satu ketika Lazarus mati. Saya mau tanya, sebagai manusia mereka kecewa nggak? Hah? Saya yakin saudara pasti dia kecewa. Ya. Mereka sudah merasa dekat dengan Tuhan, mereka sudah sangat mengasihi Tuhan, tapi pada satu ketika ada persoalan yang serius dalam keluarga mereka, Tuhan tidak datang. Pasti mereka kecewa. Ya. Sama seperti kita, kondisi kita pada zaman sekarang ini, saudara-saudara. Kalau ada anggota keluarga jemaat kita yang sakit, lalu kita telepon pendeta, pendetanya nggak datang, lalu tiba-tiba keluarga kita mati atau meninggal, saudara kecewa? Pasti saudara akan marah-marah sama pendeta. Ya, itu manusiawi, saudara-saudara, itu manusiawi. Ya. Ternyata, saudara-saudara, apa yang kita pikir tidak bisa kita bayangkan sedemikian rupa ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi keluarga ini, saudara-saudara. Nah, kadang-kadang juga kita tidak mengerti apa yang direncanakan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa setiap persoalan yang kita alami, setiap pergumulan yang kita alami, Tuhan punya rencana, Tuhan punya cara. Kita sendiri yang kadang-kadang tidak memahami cara dan rencana Tuhan. Saudara, dalam pembacaan kita pada hari ini ada 3 hal yang Tuhan mau lakukan terhadap keluarga ini. Kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan keluarga ini hidup dalam kesulitan, hidup dalam persoalan, hidup dalam pergumulan? Ada 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara. Yang pertama, mari kita baca dulu, saudara-saudara, Yohanes 11 ayat 4. Saya minta tolong satu orang baca Yohanes 11 ayat 4. Pak Dari bisa baca Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Iya. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dipermuliakan. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan mau menyuruh keluarga ini supaya mempermuliakan nama Tuhan. Pak Pendeta, apa bisa orang dalam keadaan sulit disuruh mempermuliakan nama Tuhan? Saudara, ini yang harus kita lakukan di tengah-tengah persoalan, kesulitan kehidupan kita. Kadang-kadang orang bisa mempermuliakan nama Tuhan ketika dia dalam keadaan baik. Orang bisa mempermuliakan nama Tuhan ketika dia dalam kondisi yang cukup. Tetapi orang tidak bisa mempermuliakan nama Tuhan ketika dia dalam kondisi yang sulit. Tuhan mau menguji kita, saudara-saudara. Saudara, keluarga ini diuji oleh Tuhan. Mau tidak mereka mempermuliakan namaku di tengah-tengah kesulitan mereka? Saudara, Tuhan ingin keluarga ini mempermuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kesulitan mereka. Saudara, kadang-kadang orang tidak bisa melakukan ini, tetapi Tuhan mau melihat sampai sejauh mana kualitas orang percaya itu ketika dia menghadapi kesulitan, ketika dia menghadapi pergumulan, ketika dia menghadapi tantangan. Keluarga ini dihadapkan dengan sakit penyakit. Keluarga ini dihadapkan dengan persoalan sakit penyakit. Tetapi saudara-saudara, apakah sakit penyakit itu membuat iman mereka mati di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, Bapak
Bapak Ibu yang terkasih, di tengah-tengah kesulitan kita diajar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, sekarang kita dalam kondisi yang sulit. Ya. Saya tidak tahu berapa lama lagi pandemi ini akan selesai. Ini yang membuat kita sulit. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan kita percaya iman kita tidak akan pernah mati. Dan justru kita ingin selalu mempermuliakan nama Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan kita. Amin. Ya. Jadi jangan kita menghindar, jangan kita melarikan diri dari Tuhan. Keluarga ini dituntut oleh Tuhan supaya mereka apa? Mempermuliakan nama Tuhan, agar kesulitan-kesulitan yang mereka alami bisa diatasi oleh karena kekuatan iman mereka, bukan oleh karena kedekatan mereka kepada Tuhan. Saudara, saya ada teman pendeta di Bekasi, ya. Satu ketika kami kan sering pertemuan pendeta-pendeta gereja. Satu ketika saya lihat teman pendeta saya ini murung sekali, saudara-saudara. Padahal dia adalah seorang pendeta. Saya tanya, Pak Pendeta, kenapa wajah Pak Pendeta murung? Ya. Saudara, dia bilang begini, Pak Pendeta, bagaimana saya tidak murung? Gereja saya masih kontrak. Ternyata dia gereja di rumah. Kontraknya itu 3 bulan lagi selesai. Yang punya rumah itu tidak mau perpanjang lagi. Malah dia suruh untuk beli rumah itu kalau mau tinggal di situ. Dan harganya cukup luar biasa. 15 tahun yang lalu 350 juta di Bekasi. Lalu saya bilang, puji Tuhan Pak Pendeta, ini adalah cara Tuhan untuk menolong Pak Pendeta. Saudara, dia lihat saya begini, dia marah sama saya. Saudara, dia pikir saya bercanda. Saya bilang puji Tuhan itu, dia pikir saya bercanda. Lalu saudara, dia tinggalkan saya. Mungkin dia marah sama saya, dia pikir saya bercanda. Padahal saya mengatakan itu dari hati saya yang paling dalam. Saya mengimani Tuhan akan bekerja untuk gereja ini. Ya. Saudara, saya bilang, cara Tuhan itu Pak Pendeta, dia tinggalkan saya. Saudara-saudara, 1 minggu kemudian saya dengar kabar dia kecelakaan motor. Ya. Dia bawa sepeda motor, motornya ditabrak mobil dari belakang, lalu dia menghantam aspal. Ya. Saudara, 20 giginya copot karena dia mencium aspal. Dan harus di ICU, tidak sadarkan diri selama 3 bulan. Ya. Saudara-saudara, ketika di ICU dia tidak sadarkan diri. Ya. Dia tidak mengenal orang karena dia koma. Ya. Istrinya nangis-nangis. Ya. Saudara, saya bilang, katakan Tuhan punya cara untuk kita. Saudara, teman-teman pendeta dari seluruh wilayah Indonesia hadir semua datang ke rumah sakit. Saya tidak tahu siapa yang menginformasikan itu, siapa yang memviralkan itu. Tapi saya percaya Tuhan punya cara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara, teman-teman pendeta dari seluruh wilayah itu datang bukan hanya tangan kosong. Mereka bawa persembahan orang majus. Mereka bawa uang, saudara-saudara, untuk membantu kesulitan pendeta ini, saudara-saudara. Ya. Saudara, saking banyaknya yang datang itu, saudara-saudara, istri pendeta tidak sanggup lagi simpan uang itu. Ya. Dia masukkan hanya di kantong plastik hitam. Ya. Ya. Nah, tidak mungkin kalau istri pendeta hitung-hitung uang di rumah sakit. Apalagi kalau suaminya lagi koma, masa istrinya hitung-hitung uang. Ya. Ya. Kalau ada istri yang begitu, ya ampunilah dia Tuhan. Jadi suami masih koma di rumah sakit, masa dia sempat hitung uang kan? Saya kira nggak ada istri yang seperti itu. Ya. Jadi uang itu hanya masuk ke dalam kantong plastik hitam. Saudara, selama 3 bulan, saudara-saudara, apa yang terjadi, saudara-saudara? 3 bulan ada 2 kantong plastik hitam itu, uang itu semua. Ya. Lalu pas bulan ketiga suaminya sudah mulai sadar. Ya. Sudah mulai sadar. Saudara-saudara, bulan keempat boleh dipersilakan pulang ke rumah. Jadi 4 bulan di rumah sakit. Saudara, pulang ke rumah, apa yang terjadi? Mereka hitung uang itu bersama-sama dengan majelis gereja. Ya. 2 kantong plastik itu, saudara-saudara, total uang yang diterima adalah 255 juta. Luar biasa, saudara-saudara. Ya, selama 4 bulan 255 juta.
Berapa harga rumah itu? 350 juta. Kurang berapa Bu Grit? Nah, biasanya ibu-ibu pintar ngitung ini daripada bapak-bapak. Ya, 350 juta, uangnya ada 255 juta, berapa sisanya? Sekitar segitu. Saudara, dari sinode telepon, gereja kita berapa lagi kekurangan dana? Sekian ya setelah. Saudara, dari sinode mengatakan nanti dari sinode akan memberikan pinjaman lunak 100 juta. Pinjaman lunak itu bisa dibayar, bisa enggak. Ya, kalau enggak ada duit ya jangan dibayar. Ya, dari sinode. Jadi uang ada 355 juta. Ya. Saudara, begitu yang punya rumah sudah mau mengatakan kalian sudah selesai, langsung dibayar oleh gereja 350 juta, sisa 5 juta. 5 juta mereka renovasi yang bocor-bocor. Saudara-saudara, tahun kemarin saya khotbah di situ sebelum Covid. Saya lihat pendetanya lebih ganteng dari sebelumnya. Ya. Kenapa? Karena pendetanya pakai gigi palsu, saudara-saudara. Ya, 20 giginya copot. Ya. Saya bilang Pak Pendeta lebih ganteng dari sekarang ya, saya bilang ya. Dulu Pak Pendeta selalu saja saya bilang murung, sekarang Pak Pendeta sudah lebih ganteng daripada saya bilang. Saudara, ketika saya katakan begitu, dia nangis, dia peluk saya. Dia bilang, Pak Pendeta, maafkan saya. Dulu saya pernah berpikir Pak Pendeta memperolok saya. Tetapi saudara-saudara, dia bilang begini, sekarang saya menyadari perkataan Pak Pendeta. Tuhan punya cara untuk menolong kita di tengah-tengah segala kesulitan kita. Kita sendiri yang tidak memahami caranya Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita sendiri yang kadang-kadang tidak percaya. Ya. Saya bilang Pak Pendeta, saya katakan kita ini sebagai pendeta. Kalau kita sebagai pendeta, Tuhan sudah siapkan kita sedemikian rupa. Kita tidak usah takut bagaimana hidup kita. Kita tidak usah takut bagaimana kita ke depan. Percayakan ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil kita, Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita seorang diri. Saudara, saya bicara seperti itu karena saya sudah mengalami, saudara-saudara. Ya. Saudara, saya membagikan pengalaman saya sedikit. Ya. 15-16 tahun yang lalu saya kenal betul Pak Kri, Pak Darwin. Kami bersama-sama berjuang di tempat ini. Bagaimana saya sedemikian rupa ya melayani di tempat ini dengan kondisi yang berbeda. Ya. Tapi bagi saya, saudara-saudara, setiap kesulitan tantangan yang saya alami tidak membuat saya lari dari Tuhan, tapi saya jalani. Ya. Karena saya percaya kalau Tuhan sudah tetapkan saya, maka Tuhan sendiri akan mengatur kehidupan saya ke depan. 15 tahun yang lalu saya baru menjadi seorang pegawai negeri sipil. Ya, seperti biasa saya sebagai staf biasa. Ya, saya beriman satu saat Tuhan akan memimpin kehidupan saya jauh lebih tinggi. Itu yang saya iman. Ya, karena saya terlalu yakin Tuhan menolong dan menopang kehidupan saya. Saudara, ternyata, saudara-saudara, Tuhan jawab itu tahun 2019. 2019 Tuhan percayakan saya memegang kepala jabatan pembimas Kristen Provinsi Banten. Saya membawahi 865 gereja yang ada di Banten, termasuk gereja kita. Saudara, yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan berikan itu kepada saya. Kuncinya apa? Saudara, berjalan saja bersama Tuhan. Tuhan akan mengatur setiap kehidupan kita. Dan Tuhan akan memimpin setiap kehidupan kita sepanjang kita tidak keluar dari jalurnya. Hari ini saya sangat berbahagia sekali melihat gereja kita sedemikian rupa. Jemaatnya bertambah-tambah. Ya. Dan pelayanan berjalan dengan baik. Itu semua karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ya. Sesulit apapun persoalan yang kita alami, sebesar apapun pergumulan kita, mari saudara-saudara, jangan khawatir. Satu hal, kita mempermuliakan nama Tuhan saja, maka Tuhan akan mengatur setiap kehidupan kita. Amin. Itu yang pertama. Saudara, yang kedua, apa yang Tuhan mau suruh bagi keluarga ini, saudara-saudara? Yang kedua, saudara-saudara, mari kita baca Yohanes 11 ayat 15. Mungkin Pak Grit ya baca ya. Yohanes 11 ayat 15. Yohanes 11 ayat 15. Tetapi syukurlah
aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan keluarga ini? Yang kedua, Tuhan ingin supaya keluarga ini belajar percaya. Saudara, keluarga ini disuruh Tuhan untuk belajar percaya, bukan belajar mendekatkan diri dengan cara-cara yang tidak baik. Tuhan suruh di tengah-tengah kesulitanmu engkau harus mengandalkan imanmu, belajar percaya. Supaya apa? Engkau melihat karya Tuhan. Jadi bukan mau pintar saja kita belajar, percaya pun kita perlu belajar. Saudara-saudara, kita perlu belajar. Ya. Saudara, keluarga ini disuruh Tuhan mempercayakan diri di tengah-tengah kesulitan mereka kepada Tuhan, bukan mempercayakan kedekatan mereka. Nah, percaya itu rupanya bukan main perasaan, saudara-saudara. Nah, banyak orang Kristen yang sekarang percaya main perasaan. Pak Pendeta, perasaan saya percaya, Pak Pendeta. Pak Pendeta, perasaan saya percaya. Ada persoalan sedikit, lari dari gereja karena percayanya main. Jangan main perasaan, kita beribadah kepada Tuhan, tapi percayamu betul-betul bergantung kepada Tuhan, sehingga engkau tidak pernah kecewa dalam kondisi apapun. Ya. Tapi kalau engkau main perasaan ketika engkau bergereja, bersekutu, nah engkau akan mengalami yang namanya kekecewaan, karena imanmu berdasarkan perasaan. Kalau perasaanmu baik, imanmu pasti akan baik. Kalau perasaanmu jahat, imanmu pasti akan jahat. Tapi mari kita belajar menggantungkan diri kepada Tuhan. Jangan dengan perasaan, tapi sungguh-sungguh belajar percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Saudara, percaya itu ada dua jenis, saudara-saudara. Yang pertama, percaya pasti jadi. Itu ada dalam Matius 8 ayat 13. Ya. Itu ada seorang perwira Romawi, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia katakan apa? Tuhan, ada hambaku yang sedang sakit di rumah, tetapi aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Dia merasa dirinya berdosa. Dia katakan, cukup Tuhan katakan sepatah kata saja, maka hambaku yang sakit itu pasti akan sembuh. Saya mau tanya, datang nggak Tuhan ke rumah perwira itu? Tidak. Sembuh nggak hambanya? Sembuh. Oleh karena apa? Oleh karena percaya. Dia betul-betul menggantungkan dirinya kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, sehingga setiap perkataan Tuhan dia yakini akan menjadi satu kebenaran dalam setiap kehidupannya. Tuhan tidak datang ke rumahnya, tetapi Tuhan menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Saudara, luar biasa, saudara-saudara. Kalau iman kita sungguh-sungguh besar, maka apa yang engkau yakini itu akan Tuhan lakukan dalam setiap kehidupannya. Ya, itu percaya pasti jadi. Saudara, yang kedua, percaya seolah-olah sudah terima padahal belum. Nah, itu ada dalam Matius 17 ayat 20. Di sana dikatakan, Yesus mengatakan, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, apapun yang kamu inginkan pasti akan terjadi. Saya mau tanya, biji sesawi itu sebesar apa? Kecil sekali, sebesar biji selasi. Ya, Tuhan tidak katakan kalau kau punya iman sebesar biji nangka itu kegedean. Tuhan tidak pernah katakan kalau kau punya iman sebesar biji alpukat itu tambah gede. Tuhan mau katakan kalau kau punya iman sebesar biji sesawi saja, apapun yang kamu inginkan itu pasti akan terjadi. Ya, saudara-saudara. Saudara, mari kita beriman seperti itu. Apa yang kau minta sekarang yang belum terjadi yang Tuhan berikan kepadamu, seolah-olah engkau sudah terima. Engkau imani itu. Ya. Saudara, 16 tahun yang lalu saya beriman suatu saat Tuhan pasti akan angkat saya menjadi kepala pembimas Kristen Provinsi Banten. Itu iman saya. Ya, itu iman saya. Saudara, 16 tahun kemudian Tuhan jawab 2019. Terjadi. Tapi engkau sungguh-sungguh meyakini. Ya. Nah, sekarang apa yang engkau yakini engkau akan terima? Itu imani, saudara-saudara. Ya, supaya apa? Tuhan berikan itu kepadamu dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Ya. Ya. Mari percaya seolah-olah engkau sudah terima padahal belum, tapi imanmu mengatakan engkau akan menerimanya, saudara-saudara. Ya. Jadi percaya itu bukan hanya soal perasaan, tapi percaya
percaya itu sungguh-sungguh dari hati kita yang paling dalam supaya Tuhan melakukan itu kepada kita. Ya. Saya tanya lagi, ya. Ibu Grip 7 tambah 7 berapa? 14. Ada yang menyangkal 7 tambah 7 14? Benar ya? Tidak salah ya? Nah sekarang saya tanya lagi kepada Ibu Yanti. Ibu Yanti 5 tambah 2 dibagi 5.000 berapa? Tidak tahu ya? Mungkin Bu Yesa tahu ya. Biasanya anak pendeta pinter-pinter ya. Yesa 5 tambah 2 dibagi 5.000 berapa? Ya. Pakai kalkulator dulu Pak. Nah inilah kita kan, kita selalu mengukur itu segala sesuatu dengan logika kita. Ada yang bisa jawab 5 tambah 2 dibagi 5.000 yang bisa menyelamatkan kita pada hari ini? Siapa itu? Siapa yang jawab 12? Wah, puji Tuhan, terima kasih Bapak telah menyelamatkan kita semua. Ya. Dari mana Bapak tahu 12? Sisanya Pak. Ya dari mana? Dari firman Tuhan, itulah iman. Ada 5 roti, ada 2 ikan. Oh iya ya. Tanda kali nggak pernah baca Alkitab ya. Oh iya ya. Ada 5 roti, ada 2 ikan, dibagi 5.000 orang, sisanya berapa? Ada yang menyangkal 50? Kalau yang menyangkal 50 itu berarti orang yang tidak beriman. Sebab firman Tuhan katakan 12, itulah iman. Saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, kalau kita mau menerima berkat Tuhan, jangan diukur dari logika kita. Jangan pernah mengukur berkat Tuhan itu dengan logika kita. Sebab logika itu tidak pernah sejalan dengan mujizat Tuhan. Ya. Saudara bisa bayangkan, saya yang seperti ini kalau mengukur kondisi saya yang seperti ini, saya tidak akan mungkin bisa mendapatkan jabatan itu. Saya siapa? Ya. Saya sejak kecil ini sudah yatim piatu. Hidup saya ini sebatang kara, tapi Tuhan menolong saya. Kalau saya ukur dengan kekuatan saya tidak akan mungkin mencapai puncak memegang jabatan sebagai kepala Pembimas Kristen. Siapa saya? Tapi saya tidak pernah mengukur diri saya, kekuatan saya. Saya mengukur kekuatan saya karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya. Itulah kekuatan saya. Jadi jangan pernah kita merasa, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa melakukannya. Saudara, jangan ukur semuanya itu. Tuhan tidak pernah melihat seberapa besar kemampuanmu, tapi Tuhan melihat seberapa besar imanmu supaya Tuhan nyatakan kepadamu. Amin. Jadi kalau kita bergerejalah dengan baik. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan baik supaya apa? Tuhan melakukan segala sesuatu itu dengan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan setengah-setengah hati, saudara-saudara. Ya, karena Tuhan tidak mau melihat kita setengah-setengah hati. Ya. Saudara, dalam gereja itu, saudara-saudara, ada 5 tipe pendengar khotbah di dalam gereja. Ya. Ya. Saya tahu. Ya, Pak Grip, dalam gereja itu ada 5 tipe pendengar khotbah. Mudah-mudahan salah satunya nggak ada di sini. Ya, di gereja saya ada. Ya, yang pertama itu di dalam gereja itu ada yang namanya pendengar penuh perhatian. Pasti ada itu. Dia melototin pendetanya dari kepala sampai kaki. Dia melototin. Apa yang diucapkan pendetanya dia catat. Ya. Nah, pendeta hati-hati kalau berhadapan dengan pendengar penuh perhatian ini. Kalau khotbahnya itu saja, dia akan bilang pendeta itu tidak persiapan. Khotbahnya itu saja. Dia catat karena dia tahu, karena dia adalah pendengar penuh perhatian. Mau tahu tempat duduknya di mana di gereja? Jangan salah ini di depan. Tempat duduknya itu biasanya antara baris 1, 2, dan 3. Gitu ya. Yang baris 1, 2, dan 3 itu biasanya pendengar penuh perhatian. Ya. Nah, saudara-saudara, yang kedua adalah pendengar penuh damai sejahtera. Pendengar penuh damai sejahtera ini di mana duduknya? Ya. Pokoknya dia apa yang dibilang oleh pendetanya dia selalu katakan amin. Mau pendetanya khotbah bagus, khotbah jelek, yang penting dia katakan amin. Ya. Bagi dia yang penting mengatakan amin sudah cukup.
Ya, mau tahu tempat duduknya di mana? Nah, biasanya posisi yang paling nyaman bagi dia itu duduknya di paling belakang pojok. Nah, apalagi nyender ke dinding itu enak sekali. Kayaknya orang yang suka duduknya di pojokan itu, ya, cari yang paling ujung pokoknya. Dia adalah pendengar penuh damai sejahtera. Besok jangan didudukin lagi yang di ujung ya, karena nanti masuk bagian itu. Kosongkan saja di belakang itu. Nah, di belakang banyak godaannya, ya. Duduklah yang paling depan karena berkatnya akan terus dapat. Oh, di belakang itu banyak iblis, nah. Dia cabut semua. Nah, itu pendengar penuh damai sejahtera. Yang ketiga, pendengar penuh dengan kecerdasan. Dalam gereja itu ada yang namanya pendengar penuh dengan kecerdasan. Dia bisa dengar khotbah sambil dia baca warta. Cerdas nggak itu? Ya, cerdas lah. Kalau saya dengar khotbah itu dengar khotbah aja, nggak bisa melakukan aktivitas yang lain. Dia bisa dengar khotbah sambil main HP, saudara-saudara. Pintar nggak itu Bu Gret? Pintar. Dia bisa melakukan dua aktivitas sekaligus, dengar khotbah sambil main. Nah, di gereja itu banyak sekali itu pendengar penuh dengan kecerdasan. Ya, dia bisa melakukan dua aktivitas sekaligus. Ya, satu ketika ada pendeta, ada jemaat saya yang seperti itu. Pulang gereja saya salamin dia. Pak, Bapak adalah jemaat saya yang penuh dengan kecerdasan. Dia kaget. Kenapa Pak Pendeta bilang begitu? Saya bilang, karena ketika saya khotbah, Bapak bisa melakukan aktivitas yang lain, yaitu main HP. Saya tidak tahu apa yang di WA-nya. Saudara-saudara, dia malu. Dia tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Gak usah kita marah-marah. Marah-marah nanti asam urat naik, kolesterol naik, ya, jantung, ya, tensi tinggi. Gak usah kita marah-marah. Ya, kita singgung aja sedikit, dia sudah mulai terasa. Saudara, besoknya dia nggak bawa HP lagi ke gereja. Mantap kan? Besoknya dia nggak bawa HP lagi ke gereja. Lalu dia duduk paling depan. Dia memperhatikan saya dengan sungguh-sungguh, menjadi pendengar penuh damai. Duduk di depan, dia mau tunjukkan Pak Pendeta saya tidak lagi menjadi pendengar penuh damai. Ya, saya bilang puji Tuhan ada perubahan. Ya, itu pendengar penuh dengan kecerdasan. Lain kali di gereja kita dengarkan firman Tuhan aja, tidak usah dengar yang lain dulu. Ya. Lalu yang keempat adalah pendengar penuh dengan sukacita. Dalam gereja itu ada yang namanya pendengar penuh dengan sukacita. Biasanya dia ketawa paling besar. Ya. Saya tidak tahu apa yang diketawakannya. Yang jelas dia menganggap pendeta itu seperti pelawak Sri Mulat. Kalau pendetanya nggak lucu, Aida masuk bagian dari dia. Apalagi kalau pendetanya khotbah tentang dosa, aduh dia nggak mau lagi. Dia mau khotbah itu yang lucu-lucu, seperti lawakan-lawakan Sri Mulat. Bagi dia khotbah itu adalah hal-hal yang lucu, diparodikan seperti pelawak. Kalau ada pendeta yang tegas yang menyatakan dia adalah orang yang berdosa, dia begini dan begini, dia tidak paling suka itu. Karena bagi dia ketika khotbah itu disampaikan, dia harus terhibur hatinya. Itu namanya pendengar penuh dengan suka. Saya tidak tahu di sini ada, dan mudah-mudahan nggak ada yang berbeda. Ya. Nah, tempat duduknya di mana? Mau tahu tempat duduknya? Tempat duduknya itu ditentukan oleh reputasi pengkhotbahnya. Kalau pengkhotbahnya lucu, dia akan duduk di tempat yang paling depan, karena dia mau ketawa paling besar. Tapi kalau pengkhotbahnya nggak lucu, dia kembali menjadi pendengar damai sejahtera. Duduknya di belakang, nyender pakai AC enak sekali. Ya. Yang terakhir adalah pendengar penuh dengan kemurahan hati. Di gereja saya banyak sekali pendengar penuh dengan kemurahan hati. Biasanya di dalam kantong tasnya itu ada sekantong permen. Coba lihat dulu tas kita, ada nggak yang bawa permen? Kalau ada itu adalah orang yang namanya pendengar penuh dengan kemurahan hati. Ada nggak yang bawa permen di sini? Jujur aja kita, nggak saya sita, saya pengen tahu aja. Ada yang bawa permen? Wah, hebat sekali gerejanya Pak Yudas ini ya. Nggak ada.
Ya, biasanya di dalam tasnya ada sekantong permen. Ketika khotbah sedang berlangsung, dia mulai mengasongkan permennya. Dari belakang permennya terus ke depan. Yang depan gak sabar. Yang depan gak sabar. Saudara, ketika khotbah bunyilah krecek. Bahkan ada yang ditahan. Saudara, ketika pengkhotbah sedang khotbah, bunyi krecek-krecek itu mengganggu konsentrasi sang pengkhotbah. Ya, untung permennya nggak sampai ke pendeta, hanya batas di situ saja. Ya. Saudara-saudara, saya mau katakan, yang seperti itu sering mengganggu konsentrasi pengkhotbah. Ya. Di gereja saya ada yang seperti itu, saudara-saudara. Saya bilang, ketika khotbah berlangsung bunyi krecek-krecek, saya bilang langsung berhenti semua. Bahkan ada yang pura-pura batuk, saudara-saudara, pura-pura batuk supaya melegalkan dia makan permen. Ya, saudara, bukan hanya itu saja. Di gereja saya, pulang dari gereja ada yang makan permen karet, dia tempelkan di kursi. Kalau sekedar ditempel sih tidak masalah, dia lebar-lebarin. Saya tidak tahu urgensinya apa. Makan permen karet, dia lebar-lebarin di kursi yang seperti ini. Kan lengket. Saya kira ketika kita bergereja, datang ke gereja, kita mau rumah Tuhan itu indah, bersih di hadapan Tuhan. Sama sebersih hati kita datang kepada Tuhan. Di gereja saya, ketika pulang dari gereja, ada pampers nyelip di kursi gereja, pampers bekas anaknya nempel ke sana kemari seperti pasar. Lalu ketika saya khotbah seperti ini, saudara-saudara, 3.000 orang bertobat. Semua jemaat bertobat, saudara-saudara. Ya. Sampai hari ini gereja itu sekarang bersih seperti gereja kita. Jadi kita tidak usah marah-marah, tidak perlu marah-marah sama jemaat. Hanya singgung saja lewat kebenaran firman Tuhan, mereka pasti bertobat. Kalau kita marah-marah nanti asam urat kita naik, saya bilang tadi. Kambuh semua kolesterol kita. Karena kita pendeta ini masih manusia juga. Ada juga jemaat yang pikir pendeta itu adalah dewa. Pendeta itu manusia super, sama seperti Bapak Ibu. Pendeta itu adalah manusia, sama seperti Bapak Ibu, punya persoalan yang sama. Jemaat juga bilang yang boleh bergumul itu adalah kami saja jemaat. Pendeta itu tidak boleh bergumul. Justru pendeta itu sama, pergumulannya sama dengan Bapak Ibu. Karena itu mari doakan pendetamu. Dukung pendetamu supaya apa engkau diberkati oleh Tuhan. Ya. Sama-sama saling mendukung, sama-sama saling mendoakan supaya apa pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini nyata. Tuhan tidak ingin kita berjalan sendiri-sendiri. Saudara-saudara, tipe-tipe ini selalu banyak. Kalau saya urutkan lagi yang lain pasti masih ada, tapi cukuplah nanti khotbahnya kelamaan. Ya. Nanti kalau saya diundang lagi oleh Pak Yudas, saya khotbahkan lagi. Mudah-mudahan diundang ya Pak ya. Kemudian yang terakhir saudara-saudara, kenapa Tuhan seolah-olah terlambat menolong keluarga ini saudara-saudara? Yang terakhir saudara-saudara, Tuhan ingin keluarga ini punya karakter yang baik. Ya. Tuhan ingin keluarga ini punya karakter yang baik. Ya. Bukan seperti karakternya Marta. Marta seolah-olah memerintahkan Tuhan untuk segera melakukan mujizat. Marta seolah-olah memerintahkan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak mereka. Tuhan melihat karakter Maria yang sederhana. Maria hanya duduk diam, mendengar apa kata Tuhan. Lalu ketika Tuhan datang, dia katakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sudah mati. Tuhan katakan Lazarus bangkit. Saudara, ketika itu juga Lazarus bangkit. Ada satu mujizat yang Tuhan berikan pada keluarga ini. Oleh karena apa? Tuhan melihat karakter Maria. Karakter Maria inilah yang membuat hati Tuhan tersentuh. Tuhan melakukan mujizatnya. Karena luar biasa. Karakter yang sederhana, ketika mengalami kesulitan hanya duduk diam, berdoa, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri, bukan mengandalkan kemampuan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Tuhan ingin melihat kita seperti itu ketika kita mengalami kesulitan demi kesulitan. Adakah engkau duduk diam, merenungkan firman Tuhan, berdoa, melipat tanganmu supaya apa engkau melihat mujizat Tuhan?
Kalau engkau bergumul, gak usah datang kemana-mana, gak usah cerita kemana-mana, gak usah gosip kemana-mana. Ceritakan saja kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu, maka Tuhan akan mengatur setiap kehidupan. Saudara, saya punya konsep seperti itu. Ya. Saya bergumul, hanya Tuhan yang tahu pergumulan saya. Ya. Saya dalam keadaan sulit, hanya Tuhan yang tahu kesulitan saya. Dan ternyata Tuhan jawab itu semua, saudara-saudara. Saya ingin kita seperti itu, saudara-saudara. Mari kita hanya konsentrasi kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Justru kita yang kadang-kadang tidak mengerti rencana-rencana Tuhan. Hari ini saya bagikan firman Tuhan ini, saudara-saudara, karena saya sudah mengalami itu semua. Dan pengalaman-pengalaman itu membuat saya semakin hari semakin mempercayai Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Ya, saya ingin pengalaman saya ini dibagikan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian supaya apa? Bapak Ibu mengalami hal yang sama dengan saya. Tidak berjuang seorang diri, tidak berjalan seorang, tapi berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami percaya firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu terus akan bekerja, memberkati setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau berkati firman ini ya Tuhan, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi kami membawa kebenaran firman itu dan melakukannya dalam hidup kami. Berdoa juga untuk hamba-Mu di tempat ini, gembala-Mu di tempat ini, Bapak Pendeta Yudas beserta Ibu yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati hamba-Mu, gembala-Mu. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan jagai, dan Tuhan lindungi dari segala sakit penyakit. Engkau pakai pelayanannya di tempat ini Tuhan, Engkau mengurapinya sehingga lewat pelayanannya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, bahkan jemaat-Mu yang menonton beribadah secara live streaming di rumah. Engkau berkati mereka juga. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Engkau tahu Tuhan, Engkau akan mengangkat setiap pergumulan itu. Para pengurus majelis gereja di tempat ini, Tuhan berkati mereka. Pelayanan-pelayanan mereka Tuhan pakai dan Tuhan berkati. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu terus akan memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari jemaat sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan lewat KPPK nomor 125 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, sambil kita memberikan persembahan kita yang kedua. Amin.
kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita mulai. Kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus, itulah yang memperlengkapimu, memberkatimu mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya